saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, akan ada fasilitas distribusi pangan gratis. Iya, sebelum saya masuk ke sana ya, saya kasih tahu bahwa belum ada permintaan tinggi sekarang. Belum ada permintaan tinggi? Oke, baik. Jadi isu yang kita bahas saat ini sepenuhnya belum ada permintaan tinggi. Artinya belum ada faktor, tapi harga sudah naik. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan ini bukan hanya kata saya, bukan hanya kata Bapak Mukroni, tapi kata semua orang termasuk TV One yang tadi datang ke pasar. Harusnya ini menjadi bahan untuk Badan Pangan atau Kementerian Pertanian mengevaluasi diri sebenarnya. Jangan sampai enggak itu cuman beberapa daerah saja, tapi faktanya telepon ibu-ibu teriak semua kan, jadi problem itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pernah kami lakukan saat Badan Pangan waktu itu komunikasi kami aktif ya. Begitu harga tinggi kami infokan, Pak harga cabai tinggi. Oh ya udah. Teman-teman IKP biasanya ngambilnya di mana? Oh, yang masih relatif aman di Lumajang nih. Berapa truk bisa dikirim? Kirim truk. Subsidinya ditanggung oleh Badan Pangan. Seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Itu pernah kami lakukan, berulang kali kami Berarti lakukan. Itu pernah. Jadi Badan Pangan meminta IKP untuk memfasilitasi distribusi dibantu oleh Badan Pangan distribusinya. Dan itu nggak lama turun. Nggak lama turun. Jadi nggak lama stabilnya? Nggak lama. Makanya maksud saya kalau Badan Pangan itu aktif ya. Saya tidak bilang bahwa Badan Pangan tidak aktif. Tapi kalau lebih aktif dibanding sebelumnya. Itu relatif terpantau kok. Oh harga cabai rawit tinggi Jakarta. Oh harga cabai rawit di Jogja tinggi, di Lampung tinggi. Bagaimana cara distribusi pangannya? Dengan jejaring apa yang bisa dilakukan? Itu relatif lebih mempermudah gitu. Saya bersyukur sekali Mbak karena Bapak Presiden mengeluarkan instruksi sekarang. Kalau Bapak Presiden terlambat mengeluarkan instruksi, santai-santai itu pemerintah. Berarti ini masih mungkin harga untuk turun? Sangat mungkin. Kalau turun di Ramadan, saya tadi sampaikan, berulang kali saya sampaikan, agak sulit. Tapi kalau dilakukan sekarang itu mungkin terjadi? Agak juga sulit. Karena ini banyak faktornya Mbak. Dan masing-masing komoditas itu juga berbeda treatmentnya. Cabai itu berbeda. Telur mungkin belum. Baik. Ayam sekarang lagi tinggi di DKI karena apa faktornya? Faktor pangan. Pakan ayamnya. Faktor pakan ayamnya ini juga menjadi faktor. Pakannya tinggi otomatis harganya juga tinggi. Masing-masing komoditas itu punya treatment yang berbeda-beda. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, menurut Anda treatment apa yang paling tepat untuk masing-masing komoditas agar tidak salah sasaran? Iya, rata-rata komoditas. Ini kita coba bicara mengenai cabai kan. Ini kayak roller coaster kan. Jadi begitu lebaran dia naik, kemudian dibilang faktor tadi cuaca, Pak Edi juga sampaikan ya memang itu nggak bisa kita kendalikan cuaca ya. Tapi kan kita mestinya juga, ini sebagai masukan. Kita bisa melihat ada beberapa faktor yang kita bisa kembangkan. Ada 3 poin yang kita bisa soroti. Produksinya bagaimana sih sebenarnya? Varietasnya bagaimana? Ya, untuk punya suatu budidaya yang betul-betul presisi. Di beberapa negara lain sudah pakai greenhouse misalnya. Ya. Sejauh mana kita memikirkan itu? Ini jangan kayak roller coaster setiap tahun jadi kita naik turun begini kan. Dan fenomena itu sesuatu yang fakta, bukannya suatu bayangan. Iya, dari produksinya. Kemudian kedua, ada 3 poin. Kedua, distribusinya. Tadi kita udah banyak bicara distribusi. Dan tadi terima kasih kalau ada diskresi, bantuan untuk logistik. Kita lihat bagaimana kenyataannya. Kemudian yang ketiga, penyimpanannya. Sejauh mana? Ini kita bicara tidak hanya cabai, berbagai komoditi. Jadi yang kita harus bicarakan sekarang ini, nggak tambal ban saja. Ya, supaya memang aman di tahun ini. Tapi di tahun depan, nggak usah tahun depan. Akhir tahun misalnya, karena musim hujan tinggi, ada La Nino, adik kakak beradik semua itu. Kemudian kita bilang, ini karena cuaca. Ya semuanya juga nggak bisa kendalikan cuaca. Tapi kalau hal varietas, produksi, teknologi pangan, kemudian kita bicara distribusi yang lebih efisien, kita bicara penyimpanan, cold storage yang lebih baik. Ya, ada sentra-sentra cold storage atau penyimpanan di daerah-daerah. Ya memang menimbulkan biaya, tetapi kan bisa di-create. Bagaimana itu bisa ada. Sehingga jangan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu sesuatu yang miris bagi setiap kita. Musiman miris bagi ibu-ibu, sering terjadi. Ya, miris bagi yang akan berhari raya. Ya kan, kalau hanya tambal ban sih semuanya juga bisa tambal ban. Kita cari aja tambal ban.
Tapi bagaimana supaya itu tidak bocor? Baik. Tidak panen gagal. Jangan sampai ini karena cuaca dan lain sebagainya. Cuaca itu kan isu-isu yang baru yang harus dipikirkan. Baik, nanti Prof. Deli saya akan tanggapi mengenai diskusi yang tadi sudah disampaikan bahwa mengenai varietas cabai dan juga mengenai instruksi Presiden langsung. Dan kalau kita lihat ini ada hilirisasi di sektor peternakan. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Biz Forum.